Bab 846 Pendosa. Istana Putra Mahkota. Di aula, Fanny Zhou mengeluarkan perintah satu demi satu. Dia memanggil pulang semua master teratas dengan lebih dari 100% keilahian di luar. Melawan aliansi jalan jahat, master rata-rata secara alami tidak akan berpengaruh. Faktanya, 100% ilahi mungkin juga tidak banyak berpengaruh. Dalam perang peradaban asli, hasilnya akan ditentukan oleh para ahli terkemuka di kedua belah pihak. Tapi, dia masih memanggil pulang mereka yang memiliki tingkat keilahian 100%, karena dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika tidak melawan, tidak masalah. Jika kamu bertarung, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Saat ini, Mulyo Zhou dan Dao Jun masuk. Begitu mereka masuk, Mulyo Zhou membungkuk dalam-dalam kepada Fanny Zhou dan berkata, "Salam yang mulia." Dao Jun juga memberi sedikit hormat. Di dinasti Zhou besar, sekte manapun harus mematuhi perintah keluarga kerajaan Zhou besar. Fanny Zhou meletakkan instruksi di tangannya, memandang Mulyo Zhou, dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, Tuan Dao, silakan duduk." Setelah mengatakan itu, seseorang dengan cepat memindahkan dua kursi ke belakang mereka. Mulyo Zhou duduk, tapi seolah memikirkan sesuatu, dia bergerak maju lagi dan duduk setengah kursi. Dao Jun tidak duduk, tapi berdiri di samping. Fanny Zhou berkata, "Tuan Dao, kakak kedua, aku mengundang ke sini kali ini hanya untuk satu hal, yaitu berurusan dengan aliansi jalan jahat." Mulyo Zhou ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara, tapi ketika dia melihat Fanny Zhou menatap Tuan Dao, dia segera berhenti. Melihat Fanny Zhou menatapnya, Dao Jun berpikir sejenak kemudian berkata, "Yang mulia Fanny, ada sesuatu yang aku bingung. Mohon jelaskan." Fanny Zhou berkata, "Tuan Dao, bicaralah." Dao Jun berkata, "Apa dendam antara Tuan Ye dan aliansi jalan jahat? Bisakah itu didamaikan?" Fanny Zhou berkata perlahan, "Sejauh yang aku tahu, Tuan Ye berasal dari alam semesta bernama alam semesta Guanxuan. Di tempat ini, ada orang yang sangat kuat yang sendirian menekan bencana alam semesta ribuan kali, dan aliansi jalan jahat ingin menyelamatkan jalan jahat di sana." Dao Jun bertanya, "Apakah Tuan Ye punya hubungan keluarga dengan master itu?" Fanny Zhou mengangguk, "Ya." Setelah Dao Jun merenung sejenak, dia bertanya lagi, kontradiksi yang tidak bisa didamaikan. Fanny Zhou mengangguk dan berkata, "Ya." Dao Jun tiba-tiba berkata, "Berapa banyak yang diketahui yang mulia tentang Tuan Ye?" Fanny Zhou terdiam. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Sander Ye. Dao Jun melirik Fanny Zhou, lalu berkata, "Sepertinya yang mulia memiliki 8 poin kasih sayang dan 2 poin kepentingan untuk Tuan Ye." Fanny Zhou diam dan tidak membantah. Dao Jun melanjutkan, "Yang mulia akhirnya memilih untuk tinggal di dinasti Zhou, itu sangat emosional." Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Tuan Dao, jika aku tidak memiliki kesempatan ini, tidak akan ada peluang sama sekali dalam pertempuran memperebutkan putra mahkota ini." Taoisme. Di dinasti Zhou besar, Taoisme dan Kuil Ventian adalah dua sekte terkuat. Kedua sekte tersebut masing-masing memilih Mulyo Zhou dan Sino Zhou. Sedangkan kekuatan yang mendukungnya adalah level kedua, yaitu sekte Xuanxian. Tapi, kekuatan klan ibunya lebih kuat daripada Mulyo Zhou dan Sino Zhou. Dao Jun berkata, "Yang mulia, ada dua masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Pertama, kita tidak mengetahui kekuatan asli dari aliansi jalan jahat. Kedua, kita tidak mengetahui kekuatan asli dari kekuatan di belakang Tuan Ye." Fanny Zhou mengangguk, "Aku mengerti." Dao Jun melirik Fanny Zhou, lalu berkata, "Kalau begitu kita hanya punya satu pilihan, dukung Tuan Ye tanpa syarat." Fanny Zhou berkata, "Ya." Dao Jun terdiam. Fanny Zhou berdiri perlahan, lalu berkata, "Aku tidak tutupi dari Tuan Dao. Alasan kenapa aku tetap bertahan untuk bersaing memperebutkan putra mahkota bukan hanya karena alasan pribadi aku, tapi juga untuk negara. Secara pribadi, aku berkesan baik pada Tuan Ye. Sejujurnya, aku menyukainya, jadi aku ingin membantunya. Untuk alasan umum,
ini untuk negara, kita pasti bisa menyentuh alam semesta peradaban tingkat kelima dengan bantuan Tuan Ye. Alam semesta peradaban tingkat 5. Mata Dao Jun yang tenang akhirnya memiliki sedikit kegembiraan. Inilah sebabnya Kaisar Zhou memilih untuk bertaruh. Sentuh alam semesta peradaban tingkat kelima. Dao Jun memandang Fanny Zhou, Yang Mulia Fanny, meskipun aku punya beberapa tebakan, aku masih tidak yakin apakah Tuan Ye berasal dari alam semesta peradaban tingkat kelima. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, hanya akan lebih tinggi, tidak akan lebih rendah. Dia tidak sepenuhnya yakin, tapi saat ini, dia hanya bisa mengatakan ini. Sebagai manusia, kamu tidak bisa selalu jujur. Dao Jun mengangguk, aku mengerti. Yang Mulia Fanny datang menemui aku, karena ingin aku menggunakan formasi pembunuh Dao kami. Formasi pembunuh Dao. Mulyo Zhou di samping terkejut ketika mendengar ini. Formasi pembunuh Dao ini adalah formasi terbesar dalam Taoisme. Formasi ini diciptakan oleh pendiri Taoisme sendiri. Kekuatannya tidak lebih lemah dari formasi penakluk dewa yang diciptakan oleh leluhur keluarga kerajaan Zhou. Fanny Zhou mengangguk, ya. Dao Jun tidak berkata apa-apa. Fanny Zhou berkata, atas nama Tuan Ye, aku berjanji kepada Dao Jun bahwa setelah formasi pembunuhan Dao dibuka, Tuan Ye berhutang budi pada Taoisme. Jika dia berasal dari alam semesta peradaban tingkat kelima, Taoisme akan mampu untuk pergi ke alam semesta peradaban tingkat kelima di masa depan untuk membuka agama dan merekrut murid. Dao Jun terdiam beberapa saat, kemudian berkata, sebelum datang, aku sudah meminta guru Tao dari 12 meridian sekolah Tao untuk datang. Mereka seharusnya sudah memasuki kota sekarang. Adapun formasi pembunuh Dao, itu bisa diaktifkan kapan saja. Fanny Zhou terkejut sesaat, lalu memberi sedikit hormat. Dao Jun buru-buru menyingkir untuk menghindari penghormatan, kemudian berkata dengan serius, Yang Mulia, kamu harus melakukan yang terbaik untuk melawan aliansi jalan jahat. Fanny Zhou mengangguk, aku tahu. Dao Jun berkata lagi, Yang Mulia, jangan lupakan kuil Ventian. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, Dao Jun dan aku sudah memikirkan hal yang sama. Kebetulan aku akan pergi ke kuil Ventian. Apakah kamu ingin pergi bersama aku, Dao Jun? Dao Jun menggelengkan kepalanya, Yang Mulia mengetahui hubungan antara Taoisme dan kuil Ventian. Jika aku pergi, itu hanya akan menambah kekacauan. Fanny Zhou mengangguk, lalu memandang Mulyo Zhou dan berkata sambil tersenyum, kakak kedua, dinasti Zhou sangat besar, aku tidak bisa mengurus sendirian. Jadi, aku membutuhkan lebih banyak bantuan dari kakak kedua. Mulyo Zhou buru-buru berdiri dan berkata dengan penuh semangat, seharusnya begitu. Fanny Zhou tersenyum tipis. Setelah dia menjelaskan beberapa hal, dia segera meninggalkan istana putra mahkota dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung langit. Tidak lama kemudian dia sampai di kaki gunung besar, dia mengikuti seorang lelaki tua berpakaian istana. Begitu Fanny Zhou mencapai kaki gunung, dia mendengar suara bel. Suara bel datang perlahan dari puncak gunung dan terdengar jauh. Kuil Ventian. Kuil Ventian terletak di pegunungan, dikelilingi ribuan puncak yang menjulang ke langit, sungguh megah. Apalagi di pegunungan yang diselimuti awan dan kabut, bagaikan negeri dongeng. Fanny Zhou tidak punya waktu untuk melihat pemandangan yang indah ini, dia dengan cepat mencapai puncak gunung dan sebuah kuil kuno muncul di hadapannya. Kuil kuno itu dibangun di atas tebing gunung. Karena perselisihan mengenai putra mahkota, dia tidak berkunjung ke sini selama beberapa tahun ini. Aweng tiba-tiba berkata, Yang Mulia, belum lama ini, Ci dikembali ke kuil Ventian. Fanny Zhou tersenyum tipis, kalau begitu kita tunggu. Aweng mengangguk. Fanny Zhou tiba-tiba berkata, aku mendengar bahwa Master Ci Tian adalah seorang bandit saat itu. Aweng mengangguk, saat itu, dia juga seorang pria dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kemudian dia dididik oleh kepala biara sebelumnya dan akhirnya masuk agama Buddha. Fanny Zhou sedikit penasaran, berasal dari latar belakang bandit dan memiliki temperamen yang kasar. Bagaimana bisa masuk agama Buddha? Aweng berkata dengan tenang, kepala biara sebelumnya juga bukan orang yang baik. Fanny Zhou sedikit terkejut,
lalu tersenyum dan berkata, "Jadi begitu." Di dalam kuil Ventian, seorang biksu tua duduk bersila di atas kasur, memegang untaian manik-manik kayu Buddha dan dalam hati melafalkan kitab suci kuno. Di depannya ada Chidi yang baru saja kembali. Chidi tiba-tiba maju selangkah dengan ekspresi garang di wajahnya. "Kakak senior, ayo kita lakukan." Beku tua itu perlahan membuka matanya. Dia tidak berbicara, tapi mengambil teko teh mendidih di sampingnya dan menyerahkannya kepada Chidi yang buru-buru berkata, "Kakak seperguruan, aku tidak haus." Biksu tua itu menatap Chidi dan berkata, "Aku minta kamu memegangnya, dan kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan suci kamu untuk melindungi tubuh kamu." Meskipun Chidi bingung, dia tidak berani melawan, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkap teko, dan pada saat itu, biksu tua itu tiba-tiba menekan tangan kanannya. Kultivasi Chidi ditekan, dan ekspresi Chidi tiba-tiba berubah. Dia ingin melepaskan teko, tapi teko itu menempel di tangannya. Chidi merasa ngeri dan berkata, "Kakak senior, apa yang kamu lakukan?" Chitian berkata dengan tenang, "Panas." Chidi berkata dengan ngeri, "Brengsek, kakak seperguruan, menurutmu ini panas atau tidak? Cepat lepaskan." Chitian sedikit mengangkat tangan kanannya, dan teko teh jatuh ke lantai, tumpah kemana-mana. Chitian mengatupkan kedua tangannya dan berbisik, "Tidak sakit jika kamu meletakkannya." Chidi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak seperguruan, maksudmu kita tidak boleh membuat masalah, tapi memberontak saja?" Chitian sangat marah dan berkata, "Pendosa, sialan." Chitian segera mengatupkan tangannya dan berkata dalam hati, "Itu dosa, itu dosa. Bagaimana bisa seorang biksu mengucapkan kata-kata kotor? Itu dosa." Chidi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak senior, bagaimana kamu bisa rela menyerah seperti ini?" Setelah Chitian tenang sejenak, dia lalu melirik ke arah Chidi, "Apakah kamu bisa mengalahkan Yang Mulia Kaisar?" Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kaisar dinasti Zhou Agung tidak ada bandingannya di dunia. Dia sudah menjadi master ranah Kaitao ratusan ribu tahun yang lalu. Chitian bertanya lagi, "Bisakah kuil Ventian mengalahkan keluarga kerajaan Zhou?" Dia menggelengkan kepalanya lagi. Chitian berkata pelan, "Lalu kenapa kamu tidak mau menerimanya?" Chidi berkata dengan nada yang serius, "Kakak senior, aku buta. Bagaimana mungkin aku tidak membalas dendam?" Chitian menatap mata Chidi dan mendesah dengan suara pelan, "Pernahkah kamu mengira pihak lain bisa menghancurkan matamu secara diam-diam? Bagaimana kamu bisa melawan kekuatan seperti itu?" Chidi berkata dengan nada yang serius, "Aku tahu bahwa kekuatan aku jelas bukan lawan dari orang di belakang kultivator pedang, tapi, kakak senior, kamu pasti bisa melakukannya. Selama ada kamu, apa aku akan takut, tinggal lakukan saja." Chitian berkata dengan marah, "Kamu membual, bisakah kamu berhenti melibatkanku?" Setelah mengatakan itu, dia mengatupkan kedua tangannya lagi dan berkata dengan tergesa-gesa, "Itu dosa, itu dosa. Saat aku bersamamu, mau tak mau aku melakukan kekerasan. Itu dosa." Chitian melafalkan sutra hati murni beberapa kali sebelum dia menjadi tenang. Dia memandang Chidi dan berkata, "Pikirkanlah, pemuda itu memiliki api langit." Chidi mau tidak mau menyela Chitian, sama sekali tidak mungkin dia adalah orang dari peradaban Tianxing. Dia hanya berpura-pura menjadi kuat. Bahkan jika dia adalah orang dari peradaban Tianxing, apa yang ditakutkan ketika ada kakak senior? Sialan. Chitian tiba-tiba menjadi kasar. Dia menunjuk dengan marah ke arah Chidi dan berkata dengan suara gemetar, "Pendosa kamu. Jika bukan karena pesan guru saat itu, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan hari ini untuk mencegah kamu merusak kuil Ventian." Chitian berkata dengan marah, "Apa yang kamu lihat? Segera pergi mengasingkan diri, dan kamu tidak diperbolehkan meninggalkan gunung dalam waktu 100 tahun, jika tidak, aku akan memotongmu sampai mati." Melihat Chitian yang sangat marah, Chidi tidak berani berkata apa-apa lagi, berbalik dan lari. Setelah Chidi pergi, Chitian duduk dan menarik napas dalam-dalam, "Apa-apaan ini?
Aku sudah melantunkan nama Buddha selama ribuan tahun hanya untuk menghilangkan dosa-dosa aku. Sebaiknya kamu takut aku tidak akan mati cukup cepat. Kamu terus berulah. Pada saat ini, seorang biksu muda tiba-tiba masuk. Citian mendapatkan kembali tatapan welas asihnya. Biksu muda itu membungkuk dengan hormat dan berkata, "Kepala biara, yang mulia Pangeran ke-9 dari dinasti Zhou besar sedang menunggu di luar gerbang kuil." Citian buru-buru berkata, "Cepat undang datang." Biksu muda itu berdiri dan pergi. Terdengar Citian berkata lagi, "Aku akan menjemputnya secara pribadi." Setelah mengatakan itu, dia menghilang. Di luar kuil Ventian, Fanny Zhou yang sedang menunggu, tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang biksu tua berjalan dari kejauhan. Itu adalah Citian. Citian segera menghampiri Fanny Zhou dan mengatupkan kedua tangannya. "Yang mulia Fanny sudah tiba, aku minta maaf karena tidak menyambut dari jauh. Mohon maafkan aku." Fanny Zhou tersenyum dan berkata, "Guru, aku datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan dari kuil Ventian." Langsung ke intinya. Citian tersenyum dan berkata, "Seorang biksu berbelas kasih dan peduli terhadap dunia. Selama itu untuk dinasti Zhou, kuil Ventian tidak memiliki kewajiban untuk menolak." Fanny Zhou berkata langsung, "Aku ingin melawan aliansi jalan jahat." Citian berkedip lalu berkata, "Oh." Fanny Zhou berkata dengan serius, "Aku ingin Master mengaktifkan formasi armor Dao kuil Ventian dan melindungi satu orang untuk aku." Citian tidak berkata apa-apa. Fanny Zhou hendak berbicara ketika bayangan virtual tiba-tiba muncul di depan Fanny Zhou. Bayangan virtual itu berkata, "Yang mulia, aliansi jalan jahat akan mengambil tindakan terhadap Tuan Ye. Kami sudah menemukan sudah ada 5 ranah Kaitao." Fanny Zhou menoleh untuk melihat ke arah Citian. "Guru, mohon segera aktifkan formasi armor Dao, jika tidak, aku akan segera mati di tempatmu." Brengsek. Citian langsung mati rasa. Bersambung.